Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Yaya Setiawan. Saya di sini akan menyelesaikan UTS dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya dari jurusan Hukum Keluarga semester 3 kelas B. Langsung saja ya, pengertian dan ruang lingkup Hukum Tata Negara. Pada dasarnya, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di beberapa negara di dunia, hukum tata negara dikenal sebagai berbagai istilah. Seperti di Belanda, hukum tata negara dikenal dengan istilah Stadrecht. Di Prancis dikenal dengan droit constitutionnel, dan di Inggris dikenal dengan constitutional law. Indonesia sendiri, hukum tata negara merupakan terjemahan dari perkataan bahasa Belanda yaitu Stadrecht. Hal ini disebabkan karena ilmu hukum dari hal positif Indonesia disebabkan karena ilmu hukum dari hukum positif Indonesia sebagai dibangun dan dikembangkan oleh dunia ilmu pengetahuan Barat khususnya Belanda, sehingga hukum tata negara yang ada di Indonesia memiliki dua arti, yaitu dari arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempitnya, hukum tata negara dikatakan sebagai artinya yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Sedangkan dalam arti luas, hukum tata negara digolongkan menjadi dua, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit yang berarti hukum tata negara itu sendiri, dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, di mana han berarti peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar negara, warga negara, dan pemerintah yang menjadi sebab sebagai negara itu berfungsi. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu yang pertama bentuk negara, yang kedua bentuk pemerintah, yang ketiga sistem pemerintah, yang keempat corak pemerintah, yang terakhir sistem pendelegasian kekuasaan negara. Sumber hukum tata negara terdiri dari sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material merupakan faktor yang mempengaruhi isi atau muatan yang ada dalam aturan hukum seperti Pancasila. Sumber hukum formil adalah sumber yang dimana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu tertulis seperti perundang-undangan dan sumber hukum formil yang tidak tertulis seperti hukum adat. Lalu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Memahami mengenai bentuk negara, hukum dan asas hukum tata negara. Pertama, mengenai bentuk negara. Bentuk negara ini dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, di mana pemerintah di bawah pemerintah pusat harus tunduk pada pemerintahan pusat. Jadi dalam negara kesatuan itu ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan, dan pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat akhir dapat memutuskan urusan kenegaraan. Pembahasan kedua mengenai bentuk negara hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Bentuk negara hukum menurut hukum formil terbagi menjadi tiga, diantaranya pertama individualisme, yang berarti dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah negara memberi kebebasan kepada masyarakat. Kedua, negara sebagai penjaga malam, artinya suatu negara berfungsi ketika suatu waktu dibutuhkan. Ketiga, monopoli, yang berarti negara mendominasi untuk mengatur masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan ketiga mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara ini terbagi menjadi tiga, diantaranya asas negara kesatuan, lalu asas negara hukum,
Lalu asas demokrasi. Tipe dan bentuk suasana negara. Tipe dan bentuk susunan negara. Negara merupakan institusi yang dibentuk oleh sekumpulan orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Sebuah negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhannya. Bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan, yang kedua negara serikat. Bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan ada 4. Yang pertama, autokrasi, diperintah dengan kekuasaan tunggal. Yang kedua, oligarki, dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa. Yang ketiga, monarki, kekuasaan dipegang oleh seorang raja. Yang keempat, republik, dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan. Secara umum ada 2 sistem pemerintahan, yaitu presidensial, parlementer. Kalau presidensial itu kepala negaranya menjadi kepala pemerintah atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR dan sejajarnya. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, parlementer. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh suatu perdana menteri. Lalu negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi modern berarti negara yang kekuasaannya pemerintahannya hanya dipegang dan dilakukan oleh satu orang saja. Lalu ada demokrasi modern. Dalam negara demokrasi modern, negara memberikan keleluasan kepada masyarakat negaranya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.